Assalamualaikum teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan Bunda Sania. Sekarang kita belajar dengan tema binatang. Subtemanya binatang yang ada di air. 1. Hewan yang hidup di air laut. 2. Hewan yang hidup di air tawar. 3. Hewan amfibi atau hewan yang hidup di dua alam, yaitu di laut dan di darat. Hewan yang hidup di laut itu ada kuda laut. Kuda laut ini mirip dengan kuda di darat, tapi ukurannya sangat kecil ya teman-teman. Jika kita dekati, dia itu sangat kecil sekali. Yang ini namanya ikan paus teman-teman. Walaupun badannya besar, ikan paus ini tidak ganas loh teman-teman. Yang ini namanya ikan buntal. Ikan buntal ini jika merasa dirinya terancam, dia akan mengembangkan badannya menjadi besar. Makanya dia disebut dengan panggilan ikan buntal ya teman-teman. Yang ini namanya ikan lumba-lumba teman-teman. Ikan lumba-lumba ini sangat cantik loh teman-teman. 2. Ikan yang hidup di air tawar. Ada ikan nila. Badannya sedikit melebar dan bersisik. Biasanya ia dipelihara di kolam atau di danau, kemudian dijual, lalu ibu teman-teman membelinya. Kemudian kita makan deh. Ikan nila berkembang biak dengan cara bertelur, dan saudara si ikan nila ini adalah ikan mas. Bentuknya hampir sama, tapi badan ikan mas sedikit lebih memanjang ya teman-teman. Yang ini ikan patin. Ikan patin ini banyak dibudidayakan. Dagingnya tebal, kulitnya licin, dan kepalanya hampir mirip dengan ikan lili ya teman-teman. Yang ini namanya ikan mas ya teman-teman. Ikan mas ini memiliki berbagai varian warna dan hidupnya di kolam. Ikan mas ini sangat indah ya teman-teman karena memiliki berbagai varian warnanya yang indah dan cerah. Yang ini namanya ikan lele ya teman-teman. Ikan lele ini badannya licin karena tidak memiliki sisik. Jika terkena sinar matahari, badannya berkilau. Karena kulitnya yang licin, itu ikan lele ini memiliki kumis di bagian kepalanya loh teman-teman. 3. Hewan yang hidup di dua alam. Ada buaya. Badan buaya ini besar loh teman-teman dan ekornya panjang. Jadi hati-hatilah dengan buaya karena buaya ini mau memangsa loh teman-teman. Nah, yang ini namanya kodok ya teman-teman. Kodok ini memiliki badan agak besar sedikit. Tahukah kalian bagaimana cara mereka berkembang biak? Yaitu dengan cara mereka bertelur. Lalu telurnya membentuk kecebong, lalu keluarlah kakinya menjadi katak berekor, memiliki kaki dan memiliki ekor. Setelah itu dia pun menjadi katak dewasa. Ekornya hilang dan menjadi hewan. Itulah perkembangbiakan katak ya teman-teman. Nah, anak-anak Bunda, itulah pembelajaran dari Bunda hari ini ya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Agustina. Di sini saya akan memaparkan tema yang kedua, yaitu hewan yang hidup di darat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan Bunda Vera. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, ada yang tahu tidak tema pembelajaran kita minggu ini apa? Ya, betul. Tema pembelajaran kita minggu ini yaitu tema binatang dan subtema binatang di darat.
Nah, teman-teman, coba perhatikan gambar ini. Ada yang tahu tidak ini hewan apa? Coba diperlihatkan dulu. Ya, betul. Ini adalah kambing. Kambing ini adalah binatang yang disebut binatang yang hidup di darat. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak? Jenis-jenis binatang yang hidup di darat memiliki 3 perbedaan. Yuk kita simak. Yang pertama, binatang berkaki 4. Binatang berkaki 4 juga disebut binatang yang mamalia. Antara lain yaitu kambing, sapi, kuda, kelinci, kucing. Dan kedua, binatang berkaki 2, yaitu ada ayam, bebek, angsa, dan ketiga yaitu binatang melata atau disebut juga dengan binatang reptil, yaitu ada ular, biawak, komodo, dan lainnya. Wah, alhamdulillah ya teman-teman, banyak sekali jenis-jenis hewan yang hidup di darat. Siapa yang tahu yang menciptakan binatang itu siapa? Hayo. Ya, betul, Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, oleh karena itu kita wajib bersyukur dan menyayangi binatang sebagai makhluk ciptaan Allah dengan cara memeliharanya seperti membuatkan kandang, menjadikan binatang ternak, dan juga membersihkan atau memandikan binatang tersebut, dan juga memberi makanan sesuai dengan makanannya. Nah, kita lihat coba apa makanan binatang itu. Kalau binatang berkaki 2, biasanya makanannya itu biji-bijian dan juga ulat. Kalau binatang berkaki 4, biasanya makan tumbuh-tumbuhan atau seperti rumput dan juga buah. Ada juga loh yang makanannya daging. Nah, kalau binatang melata, makanannya itu biasanya adalah daging. Nah, teman-teman, jadi binatang itu juga butuh makanan karena binatang itu juga berkembang biak. Nah, cara berkembang biak binatang itu ada yang bertelur dan ada juga yang melahirkan. Coba kita perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah gambar cara berkembang biakan binatang berkaki 2. Ini adalah ayam. Nah, yang pertama itu bertelur, kemudian dierami. Setelah itu menetas jadi deh anak ayamnya. Kemudian lama-lama membesar deh ayamnya. Nah, teman-teman telah melihat tadi cara berkembang biakan binatang. Ternyata teman-teman binatang itu banyak manfaatnya. Ada yang bermanfaat sebagai penyediaan makanan karena dagingnya bisa dimakan. Kemudian ada yang bisa jadi binatang peliharaan, ada yang bisa menjadikan alat transportasi, bahkan ada beberapa binatang yang bisa dijadikan sebagai binatang pelacak yang melindungi dari kejahatan. Wow, alhamdulillah teman-teman. Semoga teman-teman setelah menonton video ini dan mendengar dengan baik, teman-teman mengetahui semua binatang-binatang yang ada di darat. Terima kasih teman-teman sudah menonton video dengan baik.
Salam sehat selalu, salam semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan Bunda Wafa. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini Bunda akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal berbagai macam binatang yang bersayap. Sebenarnya apa sih itu sayap? Ada yang tahu tidak? Sayap itu dimiliki oleh binatang. Binatang memiliki dua sayap, yaitu ada sayap kanan dan sayap kiri. Dan biasanya dengan sayap tersebut mereka bisa terbang teman-teman. Selain untuk terbang, sayap ini juga berguna untuk mereka mencari makan dan terhindar dari musuh teman-teman. Nah, kira-kira binatang apa saja sih yang memiliki sayap? Yuk kita simak sama-sama ya. 1. Kupu-kupu. Kupu-kupu ini dia selalu terbang ke atas, ke bawah, kiri, kanan untuk mencari bunga. Biasanya mereka menghisap sari bunga dan warnanya sangat cantik sekali. Yang kedua, ada lebah. Lebah ini adalah salah satu binatang penghasil madu. Dan madu ini rasanya manis sekali. Selain manis, madu ini juga sangat berguna yang bisa membuat kita menjadi sehat loh teman-teman. Yang ketiga, kepi. Kepi ini badannya warna-warni. Tapi yang sering kita lihat, kepik ini berwarna hitam dan merah. Di sini, kepik selalu berjalan dan terbang di dedaunan loh teman-teman. Ada yang pernah lihat kepik tidak? Keempat, burung. Burung ini ada dua jenis ya teman-teman. Ada burung pemakan daging seperti burung elang. Ada juga burung pemakan buah-buahan dan biji-bijian ya teman-teman. Yang kelima, kelelawar. Kelelawar itu dia hidup di malam hari. Biasanya pada saat siang hari mereka tidur karena kelelawar ini dia pemakan buah-buahan dan kelelawar mencari makanannya pada saat malam hari. Yang keenam, nyamuk. Nyamuk ini yang paling sering kita jumpai ya teman-teman. Dan kita harus hati-hati kalau sampai kita tergigit nyamuk. Itu rasanya gatal sekali dan dapat membuat kulit kita menjadi bentol ya teman-teman. Apalagi kalau nyamuk malaria. Ketujuh, kecoa. Kecoa adalah binatang yang sering kali berada di tempat yang kotor ya teman-teman. Jadi apabila rumahnya kotor, hati-hati nanti ada kecoa. Jadi jagalah kebersihan di rumah ya teman-teman semua. Yang kedelapan, lalat. Lalat ini biasanya berada di tempat kotor dan bau. Nah teman-teman, kalau jajan jangan sembarangan ya. Biasanya lalat itu senang sekali hinggap di makanan yang tidak tertutup. Jadi pastikan jajannya di tempat yang bersih ya teman-teman. Yang kesembilan, belalang. Belalang ini dia selalu hinggap di dedaunan atau pepohonan. Mereka suka makan daun loh teman-teman. Ada yang pernah lihat? Dan yang terakhir, kunang-kunang. Binatang ini adalah binatang yang sangat lucu. Mereka akan terlihat sangat cantik di saat malam hari karena tubuh mereka memiliki sinar atau lampu yang membuat kita menjadi terang. Alhamdulillah, sekarang teman-teman jadi tahu
Apa saja sih binatang yang memiliki sayap? Tadi kita sudah mengenal 10 binatang yang bersayap ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Pesan Bunda buat teman-teman semua, tetap jaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, supaya binatang-binatang yang berada di tempat yang kotor tidak mendekati kita ya teman-teman. Dan tetap jaga dan sayangi semua makhluk yang ada di muka bumi ini, karena makhluk tersebut juga merupakan ciptaan Allah. Baiklah teman-teman, hanya sampai di sini pembelajaran kita tentang binatang yang bersayap ya teman-teman. Sampai berjumpa kembali teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan Bunda Shirley. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Mari belajar mengenal binatang yang hidup di hutan. Yaitu ada gajah, singa, jerapah, monyet, rusa, dan harimau. Untuk itu, yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama ada singa. Singa adalah binatang yang hidup di hutan. Singa itu memiliki bulu di bagian lehernya yang mirip seperti rambut. Singa juga sering disebut raja hutan karena dia sangat gagah dan tangguh. Dan singa juga adalah hewan pemakan daging teman-teman. Yang kedua ada jerapah. Jerapah adalah hewan yang memiliki leher yang sangat panjang. Lehernya itu biasanya digunakan untuk memakan puncak-puncak daun yang tinggi. Nah, jerapah hanya memakan buah-buahan dan dedaunan. Dan jerapah juga memiliki kaki yang sangat panjang teman-teman. Ketiga, monyet. Monyet adalah hewan yang lucu dan juga lincah. Monyet bisa bergelantungan dengan cepat dari satu pohon ke pohon yang lain. Dan monyet tidak makan daging teman-teman. Dia hanya makan buah-buahan. Dan buah-buahan yang paling ia sukai adalah pisang. Yang keempat ada gajah. Gajah adalah binatang yang sangat besar, memiliki telinga yang besar dan juga belalai yang panjang. Dan fungsi belalai gajah sama dengan tangan, yaitu untuk mengambil makanan dan memasukkannya ke dalam mulut. Gajah juga memiliki taring yang panjang dan besar, tapi tidak berbahaya kok. Oh iya, gajah tidak makan daging teman-teman. Tapi gajah hanya makan dedaunan, buah-buahan, dan juga rumput. Yang kelima ada rusa. Rusa adalah binatang yang suka hidup berkelompok teman-teman. Dan rusa memiliki tanduk yang panjang dan juga bercabang. Rusa juga pemakan rumput loh seperti gajah. Dan badan rusa hampir mirip seperti kambing teman-teman, hanya sedikit lebih besar. Dan rusa memiliki warna agak kecoklatan. Dan kaki rusa ada 4. Dan yang terakhir ada harimau. Nah, harimau ini binatang yang tak kalah hebat dari singa teman-teman. Harimau juga memiliki taring yang tajam untuk siap menerkap binatang lainnya. Warna tubuh harimau itu loreng-loreng, yaitu gabungan warna kuning keemasan, warna hitam, dan juga putih. Dia suka tinggal di hutan rimba, dan dia juga pemakan daging seperti singa. Alhamdulillah. Nah, sekarang teman-teman jadi tahu apa saja binatang yang hidup di hutan. Kita tadi sudah mengenal 6 binatang yang hidup di hutan. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman.
Dan pesan Bunda untuk teman-teman, tetap jaga hutan ya, jangan menebang pohon sembarangan dan juga membakar hutan, supaya teman-teman kita yang di hutan tetap punya tempat tinggal dan habitat mereka. Dan tetap jaga dan sayangi semua binatang yang ada di muka bumi ini, karena mereka juga makhluk ciptaan Allah. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum.